Hello, welcome back to our English class. Selamat datang kembali ke kelas bahasa Inggris kita. Miss berharap bahwa setiap dari kalian yang menonton video ini dalam keadaan yang sehat sekarang dan tentunya penuh dengan sukacita dan semangat untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Nah, sebelum Miss jelaskan lebih jauh terkait dengan F1 yang akan kita kerjakan minggu depan, kalau kalian belum baca file yang Miss berikan yang satu lagi yaitu action verbs, silakan dibaca dulu. Silakan dibaca, di situ ada beberapa kata atau action verbs atau kata kerja yang mungkin akan sering kalian pakai nanti ketika menyusun prosedur teks kalian. Jadi silakan diperhatikan baik-baik, pahami artinya dengan baik. Dan kalau sudah, silakan lanjutkan nonton video ini. Tapi kalau belum, silakan tutup dulu video ini lalu dibaca action verbs atau file yang sudah Miss bagikan terkait dengan action verbs sebelumnya, gitu, yang file yang satu lagi. Nah, melalui video ini Miss akan coba jelaskan sedikit tentang F1 yang akan kita kerjakan minggu depan. So, I'm going to explain to you the formative one that we are going to do next week. Jadi, ini adalah template-nya, seperti yang kalian lihat sekarang. Ini adalah template-nya. Jadi yang pertama, kalian jangan lupa tulis nama dan kelas kalian di atas. Lalu, seperti yang disampaikan di awal ya, sudah sempat Miss singgung beberapa kali bahwa kita formatif 1 akan fokus ke goal dengan ingredients dengan materials or tools. Jadi ini harusnya materials or tools ya, bukan ingredients. Ingredients itu kita pakai kalau kita fokus ke makanan. Tapi kita di unit 2 kita fokusnya ke benda gitu. Jadi kita bukan makanan atau minuman, jadi kita pakai materials or tools, alat dan bahan. Ini minta maaf, ini harusnya salah ya, ini harusnya materials or tools bukan ingredients. Nanti misalkan perbaiki supaya template yang akan kalian pakai nanti kedepannya tidak seperti ini lagi. Jadi seperti itu anak-anak, kita akan fokus ke goal dengan materials or toolsnya, dengan apa tujuannya gitu. Apa tujuannya, apa yang akan kalian buat di prosedur teksnya itu, lalu alat dan bahannya apa aja. Jadi tulis nomor 1, nomor 2 dan seterusnya gitu. Tergantung ada berapa alat dan bahan yang kalian pakai. Jadi apapun alat dan bahan yang kalian pakai silakan dituliskan gitu, dituangkan ke dalam prosedur teks ini. Kalau misalkan ada 10 alat dan bahan misalnya, tulis aja semuanya. Tapi ingat harus dalam bahasa Inggris, jangan sampai ada lagi yang tulis dalam bahasa Indonesia. Belajar dari unit 1 kemarin ada yang mengerjakan tugasnya dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kita belajar bahasa Inggris berarti pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian lihat di template ini pasti ada steps juga ya. Silakan kalian kosongkan dulu stepsnya. Jadi yang stepsnya ini kalian bisa kosongkan dulu. Setelah kalian nanti kalau kita sudah formatif 1, kita baru akan masuk ke steps, langkah-langkahnya. Seperti itu anak-anak. Jadi kita mulai dari goal dengan materials or tools dulu di formatif 1. Jadi nanti stepnya dikosongkan aja. Nanti template yang ini kita akan pakai seterusnya sampai ke summative nanti. Jadi Miss ulangi sekali lagi, di formatif 1 kali ini kalian akan fokus ke goal dengan materials or toolsnya aja. Nanti steps di formatif 1 itu dikosongkan, nanti kita akan isi di formatif 2. Oke? Nah, sejauh ini itu yang akan kita kerjakan di formatif 1. Silakan persiapkan diri kalian untuk formatif 1 kita minggu depan. Nah, setelah ini kan kita masih punya banyak waktu ya. Silakan kalian review kembali materi yang sudah bagikan kepada kalian. Entah itu apa itu prosedur text, lalu fungsinya apa, lalu terutama language features-nya. Jadi silakan kalian review kembali materinya, bisa nonton video yang telah Miss bagikan sebelumnya. Jadi kalian yang di rumah bisa nonton kembali video terkait dengan materi kita. Nah, kalau sudah paham gitu mungkin bisa mulai dikerjakan formatifnya gitu. Tapi lebih baik hari ini tidak usah terlebih dahulu. Hari ini fokus ke review kembali materi yang sudah Miss bagikan sebelumnya. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan atau kendala silakan segera hubungi Miss di WA gitu. Tapi Miss akan jawab setelah sesi kelas bahasa Inggris selesai, karena sementara ini pasti Miss akan mengajar di grup yang lain juga. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Itu silakan disampaikan, entah nanti mau lewat WA atau lewat Padlet yang akan Miss bagikan, terserah gitu.
Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya terkait informatif satu ini, supaya nanti informatif satu minggu depan tidak akan ada pertanyaan lagi yang muncul, sehingga kalian bisa fokus mengerjakan. Seperti itu anak-anak, kalian setelah ini kalian bisa langsung review materinya, bisa langsung pelajari kembali gitu, kira-kira apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menguatkan pembelajaran kita, atau untuk menguatkan kalian sebelum kita masuk ke formatif 1 dan formatif 2 lalu ke sumatifnya nanti. Jadi seperti itu. Thank you for watching until this. Terima kasih karena sudah menonton sampai di sini. Jangan lupa tetap catat hal-hal yang penting yang disampaikan, karena Miss juga akan tetap cek itu di pertemuan kita ketika kita tatap muka. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tapi Miss akan jawab setelah sesi kita selesai. Oke? Baik. Thank you for watching until this. You can continue your activity by reviewing all of the materials or all of the lessons that I have been given to you. So that's all for today. Thank you.